Jibril, bab Jibril. Ya, jadi kalau ada Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah, semua istri Nabi tinggalnya di sini, depan ini persis. Kemudian di sini, ini ada Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bikin rumah di sini. Bikin satu kamar untuk anaknya Abdullah, dihadapkan langsung ke tempat Nabi untuk belajar dari Nabi sebelum datang ke majlis ilmunya. Jadi kalau yang lain nunggu di majlis ilmunya Nabi, kalau anak Umar diajarkan oleh bapaknya sebelum Nabi bahkan ke majlis ilmu, sejak keluar dari rumahnya itu bisa melihat bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi nengok. Makanya anaknya Umar banyak meriwayatkan hadis dari sejak kecil, meriwayatkan 2.800 hadis. Anaknya Umar. Siapa yang punya wasilahnya? Bapaknya. Untuk menghargai bapaknya ini, Abdullahnya dihilangkan di sini, maka disebut nama bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Umar. Seakan pesan kepada orang tua di masa datang, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka didik anak kita dengan baik, kelak orang tuanya pun akan dikenang. Setiap hadisnya kita bahas satu, bapaknya ikut mendapatkan pahalanya. Itu poinnya. Ya. Nah, tadi Al-Fatihah itu tidak ada asbabun nuzulnya. Kemudian ketika sampai di Madinah, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, ini persis sama juga. Abbas itu pengusaha, teman-teman. Pengusaha besar, sebelumnya terjebak dengan riba, dibebaskan oleh Nabi. Tinggalkan riba, kata Nabi, dibebaskan. Dan dahsyatnya ketika ribanya ditinggalkan, awal-awal kan turun tuh, setelah itu naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Ribanya hilang, omsetnya naik 2 kali lipat. Nah, beliau sadar saya ini sibuk, tapi di balik kesibukannya, bayangkan loh, paman Nabi, kerabat Nabi, muslim, mukmin bersama Nabi di surga, sibuk berbisnis, tapi masih punya waktu untuk datang ke majlis Nabi. Setiap akhir pekan datang ke majlis Nabi ke Sufah belajar. Karena itu ketika Nabi wafat, Abbas ini sudah mendapatkan 200 hadis. Bayangkan pebisnis hafal hadis 200, itu kan luar biasa. Kalau Quran gampang, hadis itu tak mudah. 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, sibuk bisnis, kaya juga, masih hafal hadis. Antum siapa? Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Sesibuk apa sih sampai untuk baca Quran pun belum punya waktu? Cita-cita masuk surga lagi, kan? Nah, ini beliau sadar, saya ini sibuk nih berdagang, maka harus ada yang mewarisi ilmu anak saya. Maka anak itu dipetakan, teman-teman, begitulah cucunya atau anaknya, ayo disiapkan. Ini anak pertama Qurannya, anak kedua hadisnya. Nggak apa-apa, kalaupun kelak jadi arsitek yang hafal Quran. Oke?